Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa, nilai kapitalisasi pasar modal domestik terus tumbuh di tengah situasi global yang masih belum pasti. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yakin stabilitas pasar keuangan tetap terjaga meski tetap dibayangi capital outflow. Bursa Efek Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah pasar modal domestik. Tercatat nilai kapitalisasi pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang masa selama 3 hari berturut-turut pada Juli 2025. Dengan puncaknya terjadi pada 29 Juli sebesar 13.700 triliun rupiah, hal ini mencerminkan kekuatan pasar di tengah dinamika global dan domestik. Likuiditas transaksi saham juga mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai transaksi saham per Juli 2025. Tercatat sebesar 13,42 triliun rupiah atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2024 yang sebesar 12,85 triliun rupiah. Meski pasar mencatatkan sejumlah pendapatan positif, investor asing tetap melakukan aksi jual. Sepanjang Juli 2025, investor non-residence mencatatkan net sales sebesar 8,34 triliun rupiah, sehingga total dana asing yang keluar dari pasar saham sejak awal tahun mencapai 61,91 triliun rupiah. Anggota Dewan Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal Irnarno Jayadi menyebut, keluarnya dana asing merupakan bagian dari strategi yang dilakukan portofolio global. Di pasar surat berharga negara atau SBN, kita justru masih mencatatkan aliran capital inflow dari investor asing. Ya, dan tentunya ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Tercatat indeks harga saham gabungan ditutup menguat 5,71% sepanjang Juli ke level 7.484. Selain itu, kinerja pasar modal hingga Juli 2025 berhasil mengumpulkan total dana mencapai 144,78 triliun atau naik 11,64% secara tahunan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Mr. DIY Indonesia mencetak pendapatan semester 1 tahun 2025 sebesar 3,7 triliun rupiah, naik 16,5% year on year. Namun laba bersih turun 5% menjadi 507,4 miliar rupiah karena biaya strategis ekspansi. Penurunan laba bersih terjadi akibat sejumlah inisiatif ekspansi yang menyerap biaya strategis jangka panjang. Pada semester 1 tahun 2025, PT Daya Inti Guna Yasa Emiten berkode saham MDIY mencatat pendapatan konsolidasi sebesar 3,7 triliun rupiah, naik 16,5% secara tahunan, dengan volume transaksi mencapai 47,6 juta transaksi sebagai dampak ekspansi jaringannya ke lebih banyak lokasi di Indonesia. Margin laba kotor juga menguat menjadi 55,9%, mencerminkan efisiensi operasional yang terus ditingkatkan. Meski pendapatan meningkat, laba bersih konsolidasi justru mengalami penurunan sebesar 5% menjadi 507,4 miliar rupiah dari 534,2 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Akibat sejumlah inisiatif ekspansi yang menyerap biaya strategis jangka panjang. Perusahaan menambah 128 toko baru sepanjang kuartal 1 tahun 2025, menjadikan total jumlah toko mencapai 1.086 unit di seluruh Indonesia hingga Juni 2025. Arus kas operasional meningkat 167% menjadi 533 miliar rupiah dengan rasio gearing sehat di 0,4 kali, menunjukkan struktur keuangan yang kuat untuk mendukung ekspansi lanjutan. Dengan jaringan toko yang terus meluas dan permintaan konsumen yang tinggi terhadap produk rumah tangga value for money, prospek Mr. DIY tetap cerah. Namun resiko seperti ketergantungan pasokan SKU dan potensi volatilitas di pasar tier 2,3 menjadi tantangan yang perlu diantisipasi oleh manajemen. Tim Liputan, IDX Channel. Pendapatan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA dari segmen energi hijau melonjak 440% pada semester 1 2025. Lonjakan ini menjadi sinyal keberhasilan transformasi bisnis dari batubara menuju perusahaan berbasis keberlanjutan. Pendapatan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA dari segmen energi hijau melonjak 440% pada semester 1 2025. Di mana dalam 2 tahun terakhir TOBA mengalihkan fokus ke sektor masa depan seperti kendaraan listrik, energi baru terbarukan dan pengelolaan limbah menjadi sumber energi.
Di segmen kendaraan listrik, Toba hadir lewat merek Elektrum hasil kerjasama dengan Gojek sejak 2021 dilengkapi infrastruktur penukaran baterai. Sementara di sektor EBT, Toba mengoperasikan PLTM 6 MW di Lampung sejak Januari 2025 dan tengah membangun PLTS 46 MWP di Batam. Untuk limbah, Toba mengakuisisi Ames, Ara Environmental, serta Semcorp Environment pada 2023 hingga 2025, memperluas jangkauan ke 15 provinsi dan pasar Singapura. Dari sisi pendapatan pengelolaan limbah Toba naik 831% year on year menjadi 59,6 juta dolar Amerika, sementara penjualan dan sewa kendaraan listrik tumbuh 13% menjadi 3,4 juta US dollar. Namun secara total pendapatan konsolidasi turun 31% year on year menjadi 172,2 juta US dollar akibat harga batu bara melemah. Toba juga membukukan rugi 115,3 juta US dollar karena efek akuntansi divestasi 2 PLTU senilai 403 juta US dollar. Adapun analis menilai Toba siap menjadi pemain utama nasional dan regional di pengelolaan limbah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Unilever Indonesia mencetak kinerja mengecewakan di paruh pertama 2025 dengan penjualan yang melemah dan laba menyempit akibat tekanan volume dan margin. Persaingan sengit dari merek lokal dan efek boikot produk membuat perusahaan terdorong melakukan aksi korporasi strategis seperti buyback saham dan perbaikan distribusi untuk memulihkan kinerja. PT Unilever Indonesia Tbk, emiten berkode saham UNVR, mencatat penjualan bersih sebesar 18,21 triliun rupiah sepanjang semester pertama tahun 2025. Turun sekitar 4,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini mencerminkan pertumbuhan yang tertinggal dari rata-rata industri barang konsumsi cepat yang tumbuh antara 3 hingga 5%. Kinerja kuartal kedua juga mengalami tekanan signifikan dengan penurunan volume penjualan sebesar 6,1% dan laba operasional menyempit hingga laba kuartalan turun 26%. Secara keseluruhan, laba semester 1 2025 hanya mencapai 918 miliar rupiah di kuartal kedua dan 2,2 triliun rupiah sepanjang periode 6 bulan. Persaingan dari merek global yang semakin kuat ditambah aksi boikot terhadap produk global seperti Unilever dampaknya masih terasa kuat akibat sentimen geopolitik di Indonesia selama 2024 dan 2025. Unilever Indonesia merencanakan pembelian kembali saham senilai 2 triliun rupiah antara Juli hingga Oktober 2025 sebagai upaya mendukung sentimen pasar. Selain itu, perusahaan telah melakukan perubahan distribusi, branding, dan penyesuaian harga untuk mengembalikan pangsa pasar serta margin laba dalam 6 bulan mendatang. Tim Liputan, IDEX Channel. Selanjutnya dari indeks harga saham gabungan, pemirsa, terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama Selasa, IHSG rebound dengan mencatatkan kenaikan hampir 1% setelah melemah ataupun terkoreksi pada perdagangan Senin 0,9%. Adapun pada perdagangan di sesi pertama, pada perdagangan Selasa IHSG menguat 0,96% ke level 7.536. Adapun jika kita lihat dalam satu pekan terakhir IHSG terpantau masih terkoreksi 1,07%. Adapun dalam satu bulan terakhir indeks menguat 9,21%. Sementara itu jika kita lihat dari sisi nilai transaksi pada perdagangan di sesi pertama, investor mencatatkan 10,24 triliun rupiah di pasar saham. 301 saham menguat, 331 saham lainnya melemah dan 324 saham bergerak stagnan. Penguatan dari indeks harga saham gabungan ditopang oleh sejumlah saham-saham big caps dan untuk lebih lengkap kita cermati dari saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers pada perdagangan di sesi pertama pada perdagangan Selasa. Dari saham-saham yang masuk top gainers, pemirsa, di antaranya ada saham seperti CDIA yang naik 5,59%, kemudian BMRI menyusul dengan kenaikan 2,6% ke 4.740. Sementara itu saham pendatang baru ada Koin di sana naik 23% ke level Rp1.230 dan juga ada saham BBCA naik 2,1% ke level 8.450. Sementara saham-saham yang bergerak terkoreksi pada pergerakan ataupun perdagangan di sesi pertama ada BRPT turun 2,72% ke 2.500, Mina turun lebih dari 4%, PTRO terkoreksi 1,65% ke 3.570, begitu pula saham Toba yang turun 3,11% ke Rp1.090.
Dari sisi sektoral, ada konsumsi non-primer naik 1,67%, infrastruktur menguat 1,47%, industri melemah 0,61%, kesehatan terkoreksi tipis 0,06%.